Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri. Taruna Utama, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Angkatan 54. Nama, Aditya Galis Tungkir, STB 3847, nomor absen 05, Prodi, Manajemen Pemasaran kelas A. Di sini saya akan menjelaskan pengelolaan dan tata kelola BLU, Badan Layanan Umum. Yang pertama, perencanaan dan penganggaran. Setiap badan layanan umum diwajibkan membuat suatu perencanaan yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Merupakan barometer bagi badan layanan umum ke depan, sehingga dapat terukur sejauh mana keberhasilan atau kegagalan yang dialami dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, dokumen pelaksanaan anggaran. Dalam hal dokumen pelaksanaan anggaran, belum memperoleh pengesahan dari Menteri Keuangan, Badan Layanan Umum dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka dokumen pelaksanaan anggaran tahun lalu. Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan merupakan atau menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Menteri, pimpinan lembaga non-kementerian, atau pimpinan lembaga negara dengan pimpinan badan layanan umum yang bersangkutan. 3. Pendapatan dan belanja. Pendapatan badan layanan umum adalah sebagai berikut. A. Menerima anggaran yang bersumber dari anggaran negara. B. Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. C. Hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain. D. Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya. E. Hasil kerjasama dengan pihak lain. F. Hasil usaha lainnya. Pendapatan badan layanan umum dilaporkan sebagai PNBB kepada atau pejabat non-kementerian atau pimpinan lembaga negara meliputi A. Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. B. Hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain. C. Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya. D. Hasil kerjasama dengan pihak lain. Dan E. Hasil usaha lainnya. 4. Pengelolaan kas, uang, dan piutang. Dalam rangka pengelolaan kas, Badan Layanan Umum menyelenggarakan A. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas. B. Melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan. C. Menyimpan kas dan mengelola rekening bank. D. Melakukan pembayaran. E. Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek. Dan F. Memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. Yang kelima, pengelolaan barang. Pengadaan barang dan jasa terdapat pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas pengadaannya. Bila mana terjadi kerugian negara akibat dari pengadaan itu dapat diminta pertanggungjawabannya. Kemudian, barang inventaris milik Badan Layanan Umum dapat dialihkan kepada pihak lain atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis. Pengalihan kepada pihak lain dilakukan dengan cara ada 3, yaitu A. Dijual, B. Dipertukarkan, dan C. Dihibahkan. Yang keenam, penyelesaian kerugian. Penyelesaian kerugian terhadap pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dapat ditempuh dengan cara pengembalian kerugian negara di luar pengadilan maupun melalui peradilan. Upaya pengembalian kerugian yang dialami oleh Badan Layanan Umum tidak berbeda dengan pengelolaan keuangan negara pada umumnya,
yang menimbulkan kerugian negara. 7. Akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. A. Laporan keuangan Badan Layanan Umum setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran atau laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja. B. Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Badan Layanan Umum. C. Laporan keuangan Badan Layanan Umum disampaikan kepada Menteri, pimpinan lembaga non-kementerian, atau lembaga negara kepada Menteri Keuangan paling lambat 1 bulan setelah periode pelaporan berakhir. 8. Akuntabilitas kinerja. Tanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum berada pada pimpinan Badan Layanan Umum yang diukur berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan dalam rencana bisnis dan anggaran. Pimpinan Badan Layanan Umum mengiktisarkan dan melaporkan kinerja operasional Badan Layanan Umum secara terintegrasi dengan laporan keuangan Badan Layanan Umum. 9. Surplus dan defisit. Surplus anggaran Badan Layanan Umum dimaksudkan adalah selisih lebih antara pendapatan dengan belanja Badan Layanan Umum yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis aktual pada suatu periode anggaran. Ketika tidak berada dalam keadaan surplus, berarti Badan Layanan Umum mengalami defisit anggaran. Defisit anggaran Badan Layanan Umum dimaksudkan adalah selisih kurang antara pendapatan dengan belanja Badan Layanan Umum yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis aktual pada suatu periode anggaran. Defisit anggaran Badan Layanan Umum dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Pimpinan Lembaga Non-Kementerian atau pimpinan lembaga negara sesuai dengan kewenangannya. Berikut tata kelola BLU. Badan Layanan Umum diharapkan tidak sekedar sebagai format baru dalam pengelolaan anggaran negara, diharapkan juga untuk menyuburkan pewadahan baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Penataan itu harus dikelola secara profesional dan efisien. Dan tujuan Badan Layanan Umum berupa memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terlaksana. Satu, kelembagaan. Kelembagaan instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum mengakibatkan perubahan satuan kerja struktural atau menjadi non-struktural pada kementerian, lembaga non-kementerian, atau lembaga negara. Kedua, pejabat pengelola. Pejabat pengelola harus berdasarkan atau berpedoman pada peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau PP nomor 23 tahun 2005. Dalam arti kata, terdapat perubahan mengenai struktur pejabat instansi pemerintah menuju struktur pejabat pengelola Badan Layanan Umum. Pejabat pengelola Badan Layanan Umum, pemimpin berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan Badan Layanan Umum yang berkewajiban. A. Menyiapkan rencana strategis bisnis Badan Layanan Umum. B. Menyiapkan rencana bisnis dan anggaran tahunan. C. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan D. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan Badan Layanan Umum. Pejabat keuangan.
Berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang berkewajiban. 1. Mengordinasikan penyusunan rencana bisnis dan anggaran. 2. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum. 3. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja. Keempat, menyelenggarakan pengelolaan kas. Kelima, melakukan pengelolaan piutang dan utang. Keenam, menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi Badan Layanan Umum. Yang ketujuh, menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan. Dan yang kedelapan, menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Pejabat pengelolaan Badan Layanan Umum. Pejabat teknis berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut rencana bisnis dan anggaran. Dan yang ketiga, mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya. Yang ketiga, pembinaan dan pengawasan. Pembinaan terhadap Badan Layanan Umum dapat dilakukan melalui pembinaan teknis dan pembinaan keuangan. Dan pembentukan Dewan Pengawas berlaku hanya pada Badan Layanan Umum yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan realisasi anggaran atau nilai omset menurut neraca yang memenuhi syarat minimum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, remunerasi. Remunerasi ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan atau atas usulan Menteri, pimpinan lembaga non-kementerian, atau pimpinan lembaga negara sesuai dengan kewenangannya. Dan penetapan remunerasi harus mempertimbangkan prinsip-prinsip proporsionalitas, kesetaraan, dan kepatutan. Sekian informasi yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.